Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah, kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Sunan At-Tirmidzi, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 2540, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi ta'ala wa furushim marfu'ah. قال ارتفاعها لك ما بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda menjelaskan tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah firmankan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 34. Allah berfirman, wa furushin marfu'ah, wa furushin marfu'ah. Dan di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala ada furush, yakni kasur-kasur yang marfu'ah. Sebagian menjelaskan bahwa marfu'ah di sini maknanya adalah tebal dan empuk. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan wa furushim marfu'ah dari kalimat rafa'a yarfa'u marfu'an, artinya tinggi, ya, kasur-kasur yang tinggi. Qal, disebutkan dalam hadis ini, irtifa'uha laka ma baina as-sama'i wal ardi masirata 500 sana. Tingginya itu sama seperti jarak antara langit dan bumi, 500 tahun perjalanan. Ini para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, makna secara harfiah yang ada dalam riwayat ini
Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan komentar Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Sebagian para ulama menjelaskan tentang penjelasan hadis yang mulia ini, inna ma'nahu al-furusha fid darajati wa baina darajati kama baina as-sama'i wal ard. Perbedaan antara kasur-kasur yang berada di tingkatan-tingkatan surga itu sangat jauh perbedaannya. Ya, perbedaannya sama seperti jarak antara langit dan bumi. Artinya perbedaannya sangat jauh. Ya, maknanya perbedaannya sangat jauh. Ini penjelasan yang lainnya dari apa yang dinukil oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Sebagian mengatakan wa baina darajati kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya dari tingkatan-tingkatan surga, jaraknya itu sama seperti jarak langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Ini hadis yang terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk pembahasan hadis berikutnya, hadis nomor 2541. Hadis dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, seorang sahabiyah, sahabat wanita yang terkenal dengan julukan Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Zatun Nitaqain, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Anak putri Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan gelar ini, Zatun Nitaqain radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzukira lahu sidratul muntaha, dan di saat itu disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sidratul muntaha. Sidratul muntaha, apa yang maksud dengan sidratul muntaha? yakni pohon muntaha. Apa arti muntaha? Terakhir, akhir dari segala sesuatu, akhir dari segala sesuatu. Di mana penjelasan tentang Sidratul Muntaha sering kita dengar ya, tatkala khususnya pembahasan berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam malam itu diberikan oleh Allah Taala izin untuk melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke langit. Sampailah beliau di Sidratil Muntaha. Ya, sampailah beliau di Sidratul Muntaha. Di mana para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sidrah itu maknanya pohon. Sidrah itu artinya pohon. Muntaha artinya akhir dari batas akhir dari semua makhluk. Dan pohon ini berada di atas langit. Pohon ini berada di atas langit. Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberikan izin oleh Allah Taala untuk menaiki langit demi langit, tingkatan langit demi tingkatan langit. Sampailah beliau ke langit ketujuh. Di sana beliau menemui atau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang sedang duduk bersandar di Al-Baitul Ma'mur, di masjidnya para malaikat di atas langit. Ya, di atas langit ada masjid, tempat ibadahnya para malaikat di atas langit ketujuh.
Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tempat ibadahnya malaikat ini setiap hari dimakmurkan, dipenuhi oleh 70.000 malaikat setiap hari. Dan 70.000 ini pertama kali masuk dan terakhir kali masuk. Setiap hari dimakmurkan oleh 70.000 malaikat, dan setiap malaikat yang masuk itu adalah terakhir kalinya masuk. Artinya dia itu adalah kunjungannya yang pertama dan kunjungan terakhir, dan tidak ada kunjungan kedua. Ini menunjukkan jumlah malaikat sangat banyak. Sidratul Baitul Ma'mur yang Nabi SAW katakan bahwa tempat ibadah malaikat di atas langit ini tepat berada posisinya di atas Ka'bah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Sampai Nabi bersabda, kalau seandainya Sidratul Muntahanya runtuh ke bumi, jatuh ke bumi, maka ia tepat akan jatuh di atas Ka'bah. Ini Al-Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan, ya, setelah sampai di Baitul Ma'mur bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau menegurnya, menyapanya, dan disambut oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau meninggalkan Nabi Ibrahim, melanjutkan perjalanan menuju ke atas lagi, sampai akhirnya beliau sampailah di Sidratul Muntaha, pohon akhir, di mana disebutkan dalam penjelasan para ulama bahwa ini adalah tempat batas ujung akhir makhluk bisa naik ke atas. Jibril alaihi salatu wassalam hanya mampu sampai di tempat ini, beliau tidak mampu melampaui. Disinilah kalau para jemaah ingin melihat beberapa hal atau mengetahui beberapa hal yang terjadi di Sidratul Muntaha di malam perjalanan Isra dan Mi'raj, silahkan baca surat Wan Najmi Idza Hawa. Silahkan baca surat An-Najm, di mana dalam surat An-Najm Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan di dalamnya beberapa kejadian yang terjadi di perjalanan yang bersejarah tersebut, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la." Kemudian selanjutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam surat An-Najm, ayat yang kita baca tadi, pernah melihat Jibril dalam wujud aslinya sebanyak 2 kali. Dalam wujud aslinya Nabi sering bertemu dengan Jibril alaihi salatu wasallam. Jibril sering datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, di masjid, di jalan. Sering Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pertemuan Nabi dengan Jibril alaihi salatu wasallam kadang-kala dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh para istri beliau alaihi salatu wassalam. Namun saat pertemuan itu yang sering terjadi, Jibril berubah wujud menjadi seorang manusia, laki-laki. Sehingga pernah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Tahukah engkau wahai Ummu Salamah siapa yang tadi menjumpai saya?" Ummu Salamah mengatakan dia adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabatmu yang mulia bernama Dihyah Al-Kalbi. Karena memang Jibril alaihi salatu wassalam tatkala menyerupai manusia bertemu dengan Nabi, kebanyakan yang menyerupai sahabat yang mulia ini. Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang memiliki wajah yang sangat tampan. Maka Ummu Salamah mengatakan beliau adalah sahabatmu Dihyah Al-Kalbi. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan, sesungguhnya dia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Begitu juga dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Jibril datang dalam wujud seorang lelaki masuk masjid, ya, pakaiannya sangat bersih, rambutnya juga bersih, kakinya juga tidak berdebu, tapi tidak ada seorang di antara kami yang mengenalinya. Artinya dia bukan orang Madinah. Dia bukan orang Madinah, buktinya tidak ada seorang di antara kami yang kenal.
Dan sepertinya dia juga bukan orang yang datang jauh dari perjalanan, jauh dari tempat, datang dari tempat yang sangat jauh. Karena tanda-tanda perjalanan itu tidak terlihat pada tubuhnya. Bajunya bersih, rambutnya bersih, kakinya tidak berdebu. Ya, tapi tidak ada seorang di antara kami yang tidak mengenali dia. Ini hal yang kala itu membuat heran para sahabat. Siapa orangnya? Siapakah dia? Ya, dikatakan orang dekat tidak ada yang kenal, dikatakan orang jauh tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan. Kemudian bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan terjadi hari kiamat, ya. Sehingga Nabi SAW menjelaskan banyak hal dalam dialog tersebut. Kemudian setelah selesai, dalam pertanyaan tersebut yang menakjubkan para sahabat, setiap kali beliau bertanya, orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Islam itu apa? Maka Nabi menjawab, Islam itu adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat dan seterusnya. Setiap kali Nabi menjawab, dia malah mengatakan salat, kamu benar, jawabanmu benar. Maka ini yang membuat kami takjub. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Ya, setelahnya lelaki ini pun pergi. Kemudian beberapa hari berikutnya Nabi bertanya, tahukah kalian siapa laki-laki yang datang kemarin? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan itu Jibril yang datang mengajarkan kepada kalian agama kalian melalui dialog yang dia tanyakan kepada. Ini sering sekali Nabi bertemu dengan siapa? Jibril. Akan tetapi Nabi SAW bertemu dengan Jibril, melihat Jibril dalam wujud aslinya itu hanya 2 kali. Diceritakan oleh Allah dalam surat An-Najm. Salah satu di antaranya adalah di malam perjalanan Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Di mana? Di Sidratul Muntaha, di pohon akhir, batas akhir makhluk. Pohon yang Jibril sendiri tidak bisa melampaui pohon ini. Tidak mampu naik ke atas lagi, tidak mampu. Di sana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita bahwa dia Jibril memiliki 600 janah, memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap, sangat besar. Apabila sayap ini dibentangkan maka akan tertutup ufuk. Langit tertutup. Ya, ini menunjukkan besarnya siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian sayapnya dipenuhi oleh mutiara alaihi salatu wassalam. Sangat indah sayapnya. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Taala, dzukira lahu sidratul muntaha. Disebutkan di sisi Nabi tentang Sidratul Muntaha. Ya, disebutkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi dengan Jibril sampai di tempat ini, kemudian Nabi naik lagi ke atas. Jibril tidak mampu dari Makkah sampai Masjid Al-Aqsa, kemudian dari Masjid Al-Aqsa sampai Sidratul Muntaha selalu ditemani oleh siapa? Oleh Jibril. Jibril selalu mendampingi Nabi. Karenanya Bapak Ibu perhatikan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, pintu langit itu diketuk. Jibril meminta izin untuk dibukakan pintunya. Maka malaikat mengatakan, siapa kamu? Berarti langit memiliki apa? Pintu-pintu. Siapa kamu? Tatkala Jibril minta izin untuk masuk, saya Jibril. Siapa bersama Muhammad? Malaikat mengatakan, apakah dia sudah diutus? Jibril mengatakan, ya, dia sudah diutus. Maka malaikat mengatakan, selamat datang wahai Nabi Allah, selamat datang wahai utusan Allah. Maka pintu dibuka dan Jibril dan Nabi naik ke atas. Kemudian di langit kedua juga seperti itu, minta dibukakan. Bertanya lagi malaikat penjaga pintu, siapa engkau? Jibril. Siapa bersama? Muhammad. Akhirnya dibukakan. Begitu seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha, tetap didampingi oleh Jibril. Namun tatkala sampai di Sidratul Muntaha, Jibril tidak mampu mendampingi Nabi untuk naik lagi ke atas. Jibril ditinggal oleh Nabi, Nabi naik ke atas. Ya, di sanalah kemudian Nabi SAW disebutkan dalam sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi menerima kewajiban salat 5 waktu. Ya, jadi kewajiban salat 5 waktu itu subuh,
zuhur, asar, maghrib, isya, kewajibannya itu diterima Nabi tanpa perantara. Tanpa perantara. Semua syariat diterima oleh Nabi kewajibannya melalui perantara Jibril, kecuali sholat 5 waktu. Langsung Nabi menerima kewajiban ini dari Allah. Ceritanya masyhur. Pertama 50 kali sholat sehari semalam. Kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa, dikasih masukan oleh Nabi Musa. Naik lagi minta keringanan, dikurangi 10 jadi 40. Kemudian turun lagi bertemu dengan Nabi Musa, kasih masukan dengan Nabi Musa, minta keringanan lagi, naik lagi Nabi. Kemudian dikurangi 10 lagi, tinggal 30. Turun lagi, dikasih masukan berkali-kali, sampai akhirnya 10 kali sholat sehari semalam. Turun lagi bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa telah mengatakan, ya Muhammad, kembali kepada Tuhanmu, minta keringanan, karena umatku tidak akan mampu mengerjakan itu, karena aku telah mencoba Bani Israel, mereka lebih kuat daripada umatmu. Ya, Bani Israel badannya lebih besar, tenaganya lebih kuat daripada umatmu. Saya coba mereka tidak mampu melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Maka minta keringanan lagi. Padahal dari 50, 40, 40, 30, 30, 20, 10 Nabi Musa tak kasih usul, minta keringanan. Nabi naik ke atas lagi, minta keringanan. Akhirnya Allah mengatakan, ya 5 kali sholat sehari semalam. 5 kali sholat sehari semalam. Kemudian turun, Nabi Musa tetap kasih apa? Usulan. Naik lagi, minta keringanan. Ya mungkin sekali satu sholat sehari semalam mungkin maunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah malu kepada Tuhanku. Bayangkan dari 50 ke 5, minta keringanan lagi, aku malu. Maka akhirnya Nabi tidak menerima usulan yang terakhir itu. Nabi turun ke bawah. Maka Allah mengatakan, telah tetap ketetapanku untuk hambaku, dia 5 kali sholat sehari semalam, tapi pahalanya sama seperti 50 kali sholat sehari semalam. Ini kewajiban sholat 5 waktu para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Taala. Sidratul Muntaha. Qala, Nabi bersabda, yasirur raqibu fi dhillil fanani minha mi'ata sana. Sidrah kita sebutkan tadi pohon. Ya. Di mana pohon ini sangat besar. Pohon ini sangat besar. Sebagian mulai bertanya-tanya, oh, di langit berarti ada pohon besar. Gimana hidupnya? Berarti di sana ada tanah. Ketahui ini perkara gaib yang kita imani, karena ini disabdakan oleh Nabi dan difirmankan oleh Allah. Jangan sampai kita menolaknya, sama seperti Abu Jahal menolak pohon zakum. Abu Jahal menolak pohon, nggak percaya dia dengan pohon apa? Zakum. Kenapa dia tidak percaya? Pohon zakum itu tumbuhnya di dalam neraka, tumbuhnya di atas api. Dia tolak itu. Kalau kita berpikir dengan logika, mungkin tidak pohon itu tumbuh di atas api. Saat ini kita berpikir saat ini dengan logika kita, tidak mungkin. Terbakar, mati pasti. Kalau saya nanti coba saja di rumah, coba saja. Nggak usah tanam pohon di atas api, tanam pohon di atas bekas tungku yang masih panas, mungkin bawah tanam, insya Allah mati. Tapi ini perkara gaib. Karena Allah menyebutkan di awal surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan ghaib. Ini perbedaan kita dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kita beriman dengan perkara gaib. Apapun yang disabdakan oleh Nabi, difirmankan oleh Allah, maka kita katakan amanna kullum min indi rabbina, kami imani semua datang dari Tuhan kami. Ini pula yang menyebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tidak percaya. Nabi sendiri kala itu ingin menyampaikan cerita Isra dan Mi'raj kepada orang-orang musyrikin, kepada tetangga beliau yang masih kafir, kepada Abu Jahal, kepada pamannya Abu Lahab. Nabi maju mundur sebenarnya menyampaikannya.
Karena beliau takut ini pasti akan didustakan. Karena secara logika tidak masuk akal di zaman itu. Kalau di zaman kita mungkin sudah logika. Orang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Maka Masjidil Aqsa dahulu di zaman Nabi masih hidup berjalan 1 bulan pulang pergi. Nabi ingin menyampaikan beliau melakukan perjalanan 1 malam. Bukan hanya sampai Masjid Aqsa, beliau naik sampai ke Sidratul Muntaha yang kita ceritakan, turun lagi dan balik lagi 1 malam saja. Ini pasti akan ditolak oleh logika mereka. Karena Nabi SAW terkadang tidak menyampaikan, beliau maju mundur, tapi akhirnya beliau sampaikan. Terkadang Abu Jahal mendengar cerita ini. Kala itu Abu Jahal mengatakan seperti ini, Muhammad, apakah cerita yang kau ceritakan kepada saya ini berani kau ceritakan kepada orang lain? Berdua ini, Nabi berdua bercerita dengan Abu Jahal tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Apakah cerita informasi yang kau sampaikan ini berani kau ceritakan kepada orang lain? Karena Abu Jahal takutnya seperti ini. Semoga oleh sejarah, Abu Jahal itu paling benci kepada Nabi. Apapun yang berkaitan dengan perkara yang menyudutkan Nabi itu cepat akan diinfokan. Hanya saja saat itu Abu Jahal takut dengan cerita Isra Mi'raj yang tidak logika. Dia cerita kepada orang lain, kemudian orang datang kepada Nabi, Nabi bilang, dusta Abu Jahal, dia yang malu. Maka dia mengatakan, Muhammad, berarti tidak kau ceritakan di depan orang lain? Nabi mengatakannya, saya kumpulkan orangnya. Silakan, kata Nabi. Disangkanya Abu Jahal ingin mendukung Nabi. Kala itu menyangka Abu Jahal ingin mendukung beliau. Rupanya Abu Jahal saat itu ingin menyudutkan beliau di hadapan orang lain. Maka orang pun berkumpul, Nabi bercerita. Semuanya menolak, semuanya mengatakan tidak mungkin, mustahil. Kalau seandainya engkau tidak pernah berdosa, hari inilah kau berdosa ya Muhammad. Maka semangat Abu Jahal datang kepada Abu Bakar. Apa katanya Abu Bakar? Kalau selama ini kau percaya semua apa yang dikatakan oleh temanmu Muhammad itu, kami yakin cerita ini pasti kau akan tolak. Apa itu kata Nabi? Temanmu bercerita kepada kami, tadi malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari kota kita ini Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas, turun lagi dan balik hanya dalam waktu 1 malam. Kalau seandainya yang lain yang kau percaya, pasti kau akan dustai. Abu Bakar mengatakan benar itu disabdakan oleh Muhammad, temanku Muhammad. Mereka mengatakan dia cerita tadi kepada orang-orang. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, jika seandainya bercerita lebih aneh dari ini, aku percaya. Sehingga dari semenjak itu beliau dinamakan apa? Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita umat Islam, tatkala Allah berfirman, Nabi bersabda, sekalipun dalam perkara yang mustahil menurut logika kita, tetap kita katakan kita beriman. Semua datang dari Allah, karena umat Islam adalah yu'minuna bil ghaib. Ini bukan dongeng. Ini firman Allah, ini sabda Rasulullah SAW. Maka tak ada bercerita tentang pohon besar yang ada di atas langit, kita percaya. Bahkan tak ada Nabi berbicara ada laut di atas langit, ada laut di atas langit, kita juga percaya. Ya, karena ini perkara gaib. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, yang membedakan antara seorang muslim dengan selain muslim, seorang muslimah dengan selain muslimah. Dia percaya dengan semua apa yang difirmankan oleh Allah dan percaya dengan semua apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Yasirur raqibu fi dhillil fana'i minha mi'at sana." Seorang pengendara berjalan di bawah naungan dahannya 100 tahun. Berapa besarnya pohon ini? Bayangkan saja. Pohon besar, kemudian tatkala ada orang berkendara unta berjalan di bawah dahannya sampai ujung, itu 100 tahun baru sampai ujung. Pohon apa ya? Kira-kira kalau di dunia? Nggak ada. Datuknya pohon nggak sampai sebesar ini. Besar berarti pohonnya. Kemudian au yastadillu bi dhilliha mi'atu raqib, dan bisa berteduh di bawahnya 100 pengendara. Syaka Yahya fiha farashud dhahab. Pohon ini dipenuhi oleh farash. Farash itu serangga malam.
Sebagian menerjemahkannya apa yang ada lampunya, kunang-kunang, ya, kunang-kunang terbuat dari emas. Ya kalau antum di sana gimana kira-kira? Sibuk nangkap ini. Ada cerita sebagai tambahan, Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kala itu beliau sedang mandi. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, bolehnya seorang mandi tanpa berbusana tatkala ia mandi sendirian. Tatkala ia mandi tertutup, Nabi Daud sedang mandi sendirian, tidak berbusana, artinya telanjang. Tiba-tiba berterbangan di sisinya belalang dari emas. Belalang dari emas. Lagi mandi, kata Nabi, sedang mandi. Tiba-tiba beliau melihat belalang ini, beliau sibuk nangkapinya, masukkan nangkap karena dari emas belalangnya. Ya. Maka Allah Taala berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Nabi Daud, wahai hambaku Daud, kenapa begitu tamak kau dengan itu? Maka dia mengatakan, ya Tuhanku, siapa pula yang tidak tamak dengan karunia yang kau berikan kepadaku? Ini rezekimu, aku tamak dengan rezekimu, apalagi rezeki yang halal. Yang masalah itu adalah tamak, sifat tamak sehingga mendorong kita untuk mengambil rezeki yang bukan halal. Selama dia halal silakan. Ya, bagaimana aku tidak tamak dengan sesuatu yang itu merupakan karunia yang kau berikan ya Allah? Ya, sibuk memasukkan apa? Belalang-belalang dari emas. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, fiha farasul dhahab, serangga dari emas. Pohon ini berbuah. Dalam sebagai riwayat, daunnya besarnya bagaikan telinga-telinga gajah. Ya, jadi pohon ini tumbuh besar, dipenuhi oleh keindahan. Ya, serangga yang berterbangan itu bercahaya dan terbuat dari emas. Kemudian daunnya itu seperti kuping-kuping gajah besarnya. Kemudian ka'anna thamara al-qilal, dan dia berbuah. Bahkan bentuk buahnya itu bagikan kilal. Kilal artinya uji. Ya, kilal itu artinya apa? Uji. Jadi ini keindahan pohon Sidratul Muntaha. Dan para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, para ulama mengatakan, Allah berfirman, indaha jannatul ma'wa, di atas sana itulah ada surga tempat tinggal bagi orang-orang yang beriman. Karena Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan babu ma jaa'a fi sifati thimari ahli jannah, bab penjelasan tentang sifat buah di antara buah yang ada yang dimiliki oleh penduduk surga Allah Taala. Jadi surga itu di mana? Di atas, yang di dekat Sidratul Muntaha. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Taala. Berikutnya hadis nomor 2542. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Kautsar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-Kautsar. Al-Kautsar, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya Muhammad, atau akan memberikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-Kautsar. Para ikhwah, sebagai tambahan faedah, hadis nomor 2540, kemudian hadis 2542, kedua-duanya berkaitan dengan penjelasan Nabi, berkaitan dengan ayat. Lebih tepatnya mungkin disebut dengan tafsir Rasulullah terkait dengan ayat Al-Quran. Betul, di dalam tafsir Al-Quran disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam muqaddimah beliau. Pertama, Quran ditafsirkan dengan Quran. Quran ditafsirkan dengan Quran. Jadi kalau kita ingin tahu maksud ayat dalam Al-Quran,
maka lihatlah dan tafsirkanlah ayat itu dengan ayat yang lainnya. Contoh, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Kemudian Allah menjelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Qari'ah itu apa? Kalau kita tahu, kalau kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah, maka coba lihat penjelasan Allah pada ayat berikutnya tentang Al-Qari'ah. Kiranya tatkala kita baca ayat berikutnya, Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Al-Qari'ah hari kiamat. Metode ini disebut dengan metode mentafsirkan Quran dengan Al-Quran. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, mentafsirkan Al-Quran dengan sabda Rasulullah. Mentafsirkan Al-Quran dengan sabda siapa? Rasulullah. Ini metode yang kedua. Coba lihat di sini. Allah berfirman, Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kelak kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad al-kautsar. Tidak bertanya kautsar itu apa? Nabi telah menjelaskan kautsar itu apa. Ini metode yang kedua. Metode yang ketiga, mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Ayat ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas adalah ini dan ini. Ini mentafsirkan Al-Quran dengan perkataan para sahabat. Kemudian metode yang keempat, mentafsirkan Quran dengan perkataan tabi'in. Berkata Atha bin Abi Rabah, berkata Imam Mujahid, ini murid-murid dari para sahabat-sahabat terkemuka. Kemudian yang kelima, mentafsirkan Al-Quran dengan dikembalikan kepada bahasa. Yakni bahasa Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Ini 5 metode tafsir Al-Quran. Jadi seorang tatkala hendak memahami dan mentafsirkan Al-Quran, mesti dia kembali ke salah satu di antara metode ini. Kalau tidak, dia asal-asalan nanti mentafsirkannya. Menurut saya, menurut kamu tafsirnya gimana? Oh, kalau menurut saya tafsirnya seperti ini. Ya, apakah kamu Rasulullah? Bukan. Sahabat? Bukan. Tabi'in? Bukan. Pandai bahasa Arab? Enggak pandai. Kan bahaya. Hah? Saling mentafsirkan, semuanya duduk pakai terjemah. Rasulullah? Bukan. Sahabat? Bukan. Tabi'in? Bukan. Paham bahasa Arab? Tak juga. Jadi tafsir kamu tafsir apa? Tafsir akal. Nabi sudah ingatkan, barang siapa mentafsirkan Quran dengan akalnya, dia tetap salah walaupun kadang-kadang tafsirnya benar. Karena metode dalam mentafsirkannya salah. Demikian para ikhwan dan akhwat. Di sini Nabi menjelaskan kepada kita tentang makna Al-Kautsar dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Nabi ditanya, "Mal kautsar?" Kautsar itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, "Dzaka nahrun a'tanihi Allah, ya'ni fil jannah." Kautsar itu adalah sungai yang Allah berikan kepadamu di surga. Ini sebuah sungai di surga. Pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu terkait dengan Kautsar. Ya, terkait dengan Kautsar. Nabi SAW menyebutkan ada tatkala beliau melihat di surga ada 2 sungai yang terlihat, ada 2 sungai yang tidak terlihat. Di antara sungai yang tidak terlihat itu adalah sungai Kautsar. Kemudian yang kedua sungai apa? Salsabilah. Ya, Salsabilah. Ini 2 sungai yang gaib, yang tidak terlihat kata Rasulullah. Sungai Kautsar dan sungai Salsabilah. Sungai Salsabilah adalah sungai yang airnya dijadikan sebagai campuran minuman penduduk surga. Ini telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian Nabi menjelaskan sungai Kautsar ini. Ini sungai yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Asyaddu bayadan minal laban, di mana sungai ini warna airnya lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Luar biasa ini sungai Kautsar ini. Persis sabda ini dengan telaga Nabi. Beda lagi telaga ya. Karenanya sebagian para ulama tatkala mentafsirkan inna a'tainaka al-kautsar, sebagian mereka mentafsirkan telaga, maksudnya Kautsar itu adalah telaga Nabi.
Ini tidak bertentangan sebenarnya. Sebagai para ulama mengkompromikan dua pendapat ini, bahwa telaga Nabi yang ada di padang mahsyar nanti itu airnya, sumbernya, ngalirnya dari Kautsar yang ada di surga itu. Sehingga jenis air, bentuk, sifat airnya itu sama. Warnanya kata Rasulullah, warna air telaga itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang meminumnya satu tegukan tidak akan pernah haus untuk selamanya. Kenapa sama sifat airnya dengan Kautsar? Karena memang telaga Nabi di padang mahsyar itu sumbernya dari sungai Kautsar. Bagaimana mengalirnya Ustaz? Lain juga. Sama seperti tatkala kita kemarin berbicara tentang dua sungai yang terlihat oleh Nabi di surga, Sungai Efrat dengan Sungai Nil. Walaupun ada sebagai riwayat dua sungai yang lain, Jihad dengan Sihar. Dua sungai ini sumbernya, yaitu Nil dengan Efrat, itu sumber airnya itu dari surga kata Rasulullah. Gimana sumbernya dari surga? Surga di atas, sungai itu di bawah. Gimana sumbernya? Yang untuk teliti saja lah, ya, untuk teliti sendiri gimana? Tapi intinya kita imani. Bisa saja dia Allah takdirkan dia keluar dari bumi yang sumbernya dari sungai yang ada di mana? Di surga Allah Taala. Jadi haud telaga Nabi yang ada di padang mahsyar, sumber airnya dari Kautsar, sungai yang ada di mana? Sungai yang ada di surga yang diberikan oleh Allah kepada beliau alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda, fihi tayrun a'naquha ka'anaqil juzuri. Pada atau di sekitar sungai ini ada burung. A'naquha, a'naq jama' unuq, artinya leher. Leher-leher burung ini panjang seperti leher unta, ya, seperti leher unta, burung unta, ya, maksudnya burung unta, enggak? Leher burung unta itu kalau kita bandingkan dengan unta, leher unta mana lebih panjang? Nah, unta panjang ya. Maka Nabi katakan burung itu panjang lehernya sama seperti leher unta. Kalau Umar, inna hadhihi lana'imah. Umar mengatakan, ini merupakan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, sangat indah. Sungai, burungnya besar-besar, kemudian lehernya panjang seperti unta. Ini luar biasa, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Kemudian juga menunjukkan bahwa burung-burung ini besar, besar-besar burungnya. Ya, bukan burung emprit ya, burung besar. Ya, karena memang kalau di dunia ini kita lihat sebuah pemandangan yang indah apabila di sana banyak burung dan burungnya tidak terlalu besar itu memang menakjubkan, tapi lebih menakjubkan kalau burung-burungnya itu besar-besar. Ya, artinya kalau kita berburu tak susah-susah untuk memilihnya kan. Kalau burung emprit, burunya payah. Nah, mata diberikan dua, harus dipicingkan satu supaya apa? Tepat sasaran. Tapi kalau burungnya sebesar unta, tak perlu untuk picing-picing mata, tembak saja kena. Jadi menakjubkan kata Umar. Maka Nabi mengatakan, akalatuha an'amu minna, makan dagingnya itu lebih nikmat. Wah, ini daging burung ya. Daging burung merupakan daging yang paling lezat. Ya, sehingga tatkala Bani Israel diuji oleh Allah di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam tersesat di padang Sahara selama 40 tahun, ya, maka ini sebagai hukuman karena mereka menentang seruan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah berikan kemudahan kepada mereka. Allah turunkan makanan siap saji dari langit, al-manna was-salwa. Manna itu apa? Manna itu adalah makanan dari daging burung yang siap saji, turun dengan salwa dari atas langit. Jadi kalau pas jam makan turun.
Tapi Allah ceritakan mereka muak. Mereka minta apa? Qul. Minta qul, minta bawa, ya kan? Sehingga Nabi Musa mengatakan, apakah kalian meminta sesuatu yang lebih rendah daripada sesuatu yang di atasnya? Kalau makanan yang kalian minta ini, kemanapun kalian pergi akan dapat, pun nggak payah. Tapi coba daging burung turun dari langit, susah nggak? Nggak pernah tuh merasakan, sama saya, nggak pernah merasakan. Kalau pun hari-hari makan pun kita, itu yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena daging burung itu ada daging yang paling nikmat. Ka'anakil juzur. Nabi mengatakan akalatuha an'amu minha, makanya lebih nikmat lagi. Semoga Allah mudahkan kita untuk menikmati semua kenikmatan dalam surga, amin ya rabbal alamin. Berikutnya hadis nomor 2543. Hadis dari Buraidah Ibnu Husayb. Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khair?" Ya Rasulullah, di surga ada kuda tidak? Ini pertanyaan apa ya bahasanya? Mungkin beliau adalah sahabat yang banyak memelihara kuda, karena orang punya hobi masing-masing ya. Ada yang hobinya melihara kuda, ada yang hobinya melihara sapi, ada hobinya melihara kambing, sampai ada seorang hobinya melihara tikus. Aneh-aneh ini, apa namanya? Hobi orang itu aneh-aneh. Ya, tapi ingat, selama hobi di dunia ini tidak bertentangan dengan syariat, silahkan, dan jangan sampai hobi tersebut melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah. Saya teringat kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu hobinya melihara kuda. Ya. Sampai disebutkan dalam sebagian tafsir, tatkala beliau sangat hobi dengan memelihara kuda, memegang kuda, memperhatikan kuda dan sebagainya, sampai terluputkan pada beliau ibadah kepada Allah. Sehingga beliau merasa bersedih karena dengan hobi ini menghalangi beliau dari apa? Ibadah kepada Allah. Ya, silahkan baca Al-Quran bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Jadi silahkan antum hobi apapun selama hobi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau sudah bertentangan dengan syariat maka hobi tadi harus ditinggalkan, tidak boleh. Ya, demikian para ikhwan. Jadi ini sahabat mungkin hobi pelihara kuda, maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di surga ada kuda?" Maka Nabi bersabda, "Innallaha adkhalakal jannah fala tasha'an tuhmala fiha 'ala farasin min yaqutatin hamra'a yatiru bika fil jannati haitsu syi'ta illa fa'ala." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala akan memasukkan engkau ke dalam surga. Masya Allah. Pertanyaan mungkin pertanyaan tidak dianggap gitu, tapi pertanyaan ini memunculkan sebuah kabar gembira bagi kita. Sesungguhnya Allah apabila memasukkan engkau ke surga, fala tasya, maka kalau kamu mau, maka engkau akan diizinkan oleh Allah mengendarai seekor kuda yang terbuat dari yaqutatin hamra, yang terbuat dari batu mulia yang berwarna merah. Kuda dari batu mulia, gimana? Allahu Akbar. Kuda yakut itu batu mulia. Apa mungkin batu mulia bahasa kita ya? Batu yang dipakai itu cincin itu. Giok yang tapi yang merah. Dan itu merah. Masya Allah. Kuda dari batu itu gimana coba bayangkan? Hebatnya lagi Nabi mengatakan, dia tiru bika fil jannati haitsu syi'ta illa fa'ala. Kuda ini punya sayap yang akan terbang membawamu kemanapun kau mau. Ini tanya kuda, ini kuda di surga, kata Nabi. Ya, kuda di surga seperti ini. Ada lagi orang naik berdiri lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, hafil jannati min ibil?" Di surga ada unta tidak? Katanya. Mungkin peternak unta ya.
Kalau kita, ya Rasul, ada nggak ayam di surga? Ada ternak ayam kita. Bahkan Nabi mengatakan, sahabat yang menceritakan ini, Buraidah bin Husayb mengatakan, Nabi tidak mengucapkan seperti ucapan yang pertama. Kalau engkau dimasukkan Allah ke dalam surga, maka engkau gini-gini. Tapi Nabi hanya komentar seperti ini. Ya, in yudkhilakallahul jannah yakun laka fima mashtahat nafsuka waladzan ainuka. Ya, kalau kau masuk surga, apapun yang kau minta, ya, yang kau minta dan menyenangkan pandangan matamu, itu semua akan diberikan oleh Allah kepadamu. Karena kalau tadi menjawab dengan yang pertama, ya, kalau kau masuk surga nanti ada kuda yang terbuat dari ini, maka orang ini bertanya, kan, termotivasi juga dia karena dia hobinya unta. Mungkin Nabi akan ceritakan yang lain juga tentang unta. Kalau Nabi ceritakan hal yang sama, pasti orang yang mempunyai hobi lain akan bertanya lagi, apakah di surga ada kambing ya Rasulullah, kan gitu nanti ini. Nah, Nabi jelaskan nanti ada nggak habis ceritanya. Maka Nabi tutup pertanyaan yang kedua ini dengan sabdanya, kalau kau masuk surga, semua yang kau mau akan Allah berikan. Makanya kalau hobi-hobi kita saat ini tidak tersalurkan karena mungkin kantong tipis, minta nanti di surga. Apa mau kita? Silakan kita di surga. Itu akan Allah berikan. Ya, akan Allah berikan. Sampai pernah kita ceritakan seorang petani masuk surga. Dia minta izin untuk bercocok tanam. Nah, di surga sudah lengkap semuanya, masih minta ingin bercocok tanam. Ini kan mungkin kurang kerjaan bahasanya, ya. Kurang kerjaan, ya. Tapi Allah izinkan. Silakan. Ini sawahnya, ini benihnya, silakan kamu tanam. Maka ditanam, seketika dia masukkan ke tanah surga, seketika tumbuh, seketika itu besar, seketika itu berbuah, seketika itu panen terus. Maka silakan, karena di surga itu kenikmatan semuanya. Ya, itu mau apa di surga, silakan, minta saja. Ya, saya ingin main bola. Nah, waktu muda saya sering main bola. Ya Allah, sudah umur sekian, ya nggak bisa lagi main bola. Disuruh saya main bola. Ya, silakan kata Allah. Tapi main bola dengan teman-teman yang dulu satu tim dengan saya. Ya, catatannya kalau sama-sama masuk surga, pasti Allah berikan. Di mana mainnya? Mainnya yang di bawah tidak bisa naik ke atas, yang atas bisa turun. Jadi tingkatan mana? Lihat daftar teman. Siapa teman yang di bawah? Nah, di situ kita kumpul. Apa yang di neraka? Enggak, kalau di neraka sama-sama. Kalau di neraka tidak ada ceritanya. Tapi kalau di neraka selama dia muslim, insya Allah kita akan berjuang menyelamatkan siapapun yang kita kenal, karena ada syafaat. Ada apa? Syafaat. Jadi para ikhwah, para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah, ini gambaran yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apapun yang diinginkan itu ada di surga. Apapun yang diinginkan ada di surga. Kemudian hadis berikutnya masih dalam pembahasan yang sama, hadis Abu Ayyub qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi. Datang seorang Arabi kepada Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbul khayla afil jannati khairun. Ya Rasulullah, saya sangat hobi dengan kuda. Saya sangat hobi dengan apa? Kuda. Saya yakin semua kita hobi kuda. Cuma kuda itu terlalu apa? Mahal. Pemeliharaannya juga terlalu mahal. Ya, kuda ini satu-satunya binatang yang subhanallah, tidak ada satu binatang pun di dalam agama kita yang di dalamnya dijanjikan pahala besar sebagaimana janji kalau kita memelihara kuda. Jadi kuda ini istimewa, ya. Kuda ini istimewa. Maksudnya adalah kuda yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah Taala. Karena mayoritas para sahabat adalah penunggang kuda. Ada seorang sahabat setiap naik kuda jatuh, tak bisa naik kuda. Suatu hari Nabi manggil, pulang tahan, berangkat engkau pimpin pasukan ini. Dia mengatakan, saya tak bisa naik kuda. Ya Rasulullah, ya masa saya komandan perang tak bisa naik kuda? Pasukan kuda, aku jalan ya lebih bonceng, lucu. Maka Nabi pukul dadanya, kemudian Nabi katakan, Allahumma tsabbithu
Ya Allah kokohkan ia tatkala naik kuda. Naik dia langsung gagah kan gitu. Memang kalau naik kuda itu lebih gagah daripada naik mobil, ya kan? Kenapa? Iya betul. Naik mobil kan nampak, naik kuda nampak. Allah, gagah kalau naik kuda. Maka biasanya pasukan berkuda ini pasukan yang lebih gagah dari yang lain. Ya. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pacu kuda boleh taruhan. Lomba pacu kuda boleh taruhan. Saya joki, antum joki. Kemudian kita bilang dari saya 1 juta, dari kamu 1 juta. Kita taruhan. Siapa yang menang ambil 2 juta. Boleh pacu kuda, tapi kalau pacu kereta nggak boleh. Judi, haram hukumnya. Ayo main kita, ya. Nggak boleh tangkap polisi nanti. Nggak boleh kalau taruhan di pacuan sepeda motor, taruhan di sepeda itu tidak boleh. Judi, haram hukumnya. Tapi kalau di pacuan kuda boleh. Ini menunjukkan Islam memotivasi kita untuk bisa naik kuda. Ya, naik kuda. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Sampai Nabi menyebutkan bahwa permainan itu mayoritasnya tidak berpahala, kecuali beberapa permainan, di antaranya bermainnya seseorang dengan kuda peliharaannya. Ini ada pahalanya, ada pahalanya. Makanya kalau punya uang silakan beli kuda, walaupun mahal. Ya mahal, kuda sangat mahal. Guru kita punya pelihara kuda, harganya berapa Ustaz? 150 juta. Mahal. Makannya apa Ustaz? Apel. 1 hari 5 kilo. Waduh, nggak sanggup lah. Kita hanya makan apel seminggu sekali. Sudah tiap hari makan apel kan? Allah musta'an. Jadi ini kuda, ya subhanallah kuda. Ya, makanya apel merah memang. Maka kita jarang. Apel hijau pula kita makan kan? Apel manis yang dia makan. Tapi demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Afil jannati khair. Apakah di surga ada kuda? Nabi SAW katakan sama, in udkhilta jannata utita bi farasin min yaqutatin lahu janahan fahumilta alaihi thumma tara bika haitsu syi'ta. Kalau Allah masukkan ke dalam surga, maka akan didatangkan kepadamu kuda yang terbuat dari batu mulia warna merah tadi. Lahu janahan, kuda ini punya 2 sayap. Kuda ini akan membawamu terbang kemanapun kau kehendaki di kerajaanmu di surga. Ini diantara kenikmatan surga, yakni kuda surga. Kuda surga. Jadi kudanya bersayap, bisa terbang kudanya. Ya, kudanya bisa terbang. Kita teringat dengan dialog antara Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dinikahi Nabi umurnya masih kecil, kemudian tatkala Nabi pulang, teman-temannya lari. Masih pasaran gitu di rumah. Teman-teman wanitanya lari karena suami Aisyah masuk, yakni Rasulullah. Semua temannya lari, bubar. Tinggal Aisyah. Aisyah biasa karena masih kecil dia masih main pasaran aja. Nabi kemudian duduk. Kalau kita mungkin marah dapat istri kita mungkin sedang pasaran, ya kan? Apa kerjaan, lapar ini apa semua. Nabi duduk di sampingnya. Kemudian Nabi bertanya, apa ini? Kuda, kata Aisyah. Loh, kata Nabi, kudanya mau ada sayapnya. Kuda apa punya sayap? Aisyah pintar orangnya. Ya, beliau mengatakan, apakah engkau tidak pernah dengar bahwa kuda Nabi Sulaiman itu bisa terbang? Oh, kata Nabi. Ya, kata Nabi. Jadi kuda Nabi Sulaiman juga bisa terbang. Alaihi salatu wassalam. Ini kuda terbang. Jadi nanti insyaallah di surga. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Terakhir tentang umur penduduk surga, ini sudah pernah kita bacakan. Hadis 2545, hadis dari Mu'adz bin Jabal. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulu ahlul jannati jurdan murdan mukahhalin abna'a 30 aw 33 sana. Nabi bersabda, penduduk surga
masuk ke dalam surga Jurdan Murda. Jurdan Murda artinya muda belia yang belum tumbuh di wajahnya rambut, artinya tidak berjanggut, berarti masih sangat muda. Kumisnya juga belum tumbuh. Dan sebagian penjelasan para ulama, Jurdan artinya kumisnya baru tumbuh tipis, berarti betul-betul muda. Kalau kita kan sudah sudah tua gitu kan. Ini Jurdan muda, mukahhali, semua mereka bercelak, dipakaikan celak di mana? Di matanya. Umur berkisar 30 atau 33 tahun. Dan umur ini tidak bertambah. Umur ini tidak bertambah. Artinya selama-lamanya umur mereka segitu. 30 tahun, 33 tahun. Selama-lamanya mereka muda. Ya. Jadi tidak pernah apa? Tua. Sehingga datang seorang nenek tua kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku masuk surga. Nabi bergurau kepadanya. Nabi mengatakan, nenek yang sudah tua mana ada di surga, kata Nabi. Nangis beliau, sedih pulang, ya Allah nggak masuk surga. Mana ada nenek yang sudah tua di surga, kata Nabi. Padahal Nabi gurau. Betul nggak sabda Rasulullah? Betul. Nabi bergurau, tapi beliau tidak pernah berdusta. Bergurau, nggak ada nenek tua, nggak ada di surga, kata Nabi. Nangis nenek ini pulang, katanya pergi. Kemudian kata Rasulullah, anti kamu wahai nenek, kalau masuk surga nggak nenek lagi, jadi muda. Baru ketawa beliau, ya, karena memang tidak ada di surga orang tua, semuanya muda. Ya, ini gurauan siapa? Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah seorang lagi kemudian mengatakan, ya Rasulullah sallam, berikan aku kendaraan unta. Nabi mengatakan, ya nanti saya kasih kamu anak unta. Anak unta? Mana saya naiknya? Masa dikasih anak unta? Maka Nabi jelaskan, walaupun unta itu sudah besar, kan anak dulunya anak unta juga, katanya. Oh iya juga, katanya. Ini gurau siapa? Rasulullah. Ya Rasul, berikan aku kendaraan unta. Ya nanti aku kasih anak unta. Minta kendaraan unta yang bisa ditunggangi, maksudnya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak ada seekor unta di atas muka bumi kecuali dia pasti anak unta juga. Betul. Ya. Jadi beliau bergurau, tapi guraunya tidak dusta. Kalau kita gurau, tapi rata-rata dusta guraunya. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan Allah menjamin sebuah rumah di surga bagi siapapun yang berkata jujur, ya, berkata jujur sekalipun sedang bergurau. Allah menyiapkan tempat di surga, sebuah istana di surga bagi siapapun yang meninggalkan berdebat sekalipun dia benar. Ini beberapa janji-janji yang disabdakan Nabi, disiapkan ini bagi siapapun yang bisa melakukan. Di antara ya dua yang kita sebutkan tadi, yang bisa meninggalkan dusta sekalipun sedang mizah, sekalipun sedang bergurau, dan yang mampu meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Karena yang berdebat itu merupakan perkara yang dibenci dalam Islam. Karena orang yang berdebat menjadikan dia tidak tenang istirahat, menyebabkan permusuhan. Karena Nabi SAW ingatkan kita untuk meninggalkan apa? Perdebatan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Taala yang dapat kita sampaikan. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada pembahasan hadis-hadis berikutnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.